Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ar ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wal aksar illa huwa ma'hum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumil qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sejenak untuk mentadabur ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan pendidikan ya, Ramadan kemarin ya. Maka tema yang saya sampaikan pada hari ini tentang iman membentuk karakter muslim. Jadi kemarin di bulan Ramadan itu kita dibentuk iman kita karena panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Sampai enggak ke tingkat surat 58 ayat 7. Di mana Allah menjelaskan alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ar. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah itu mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum. Tidak ada pembicaraan ketiga orang kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin, dan tidak ada pembicaraan 5 orang illa huwa sadisuhum. Wala adna min dzalika, dan tidak kurang dari itu. Wala aksar, dan tidak lebih dari itu illa huwa ma'hum, kecuali Allah menyertai mereka aina makanu, dimanapun mereka berada. Summa yunabi'uhum, kemudian Allah akan beritahu pada hari kiamat nanti bima amilu, dengan apa yang diperbuat oleh mereka. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan sesuatu maha mengetahui. Nah ini, jadi setelah kita dibina, merasa enggak dalam kehidupan merasa dipantau oleh Allah? Tentunya dalam segala aspek kehidupan. Sehingga iman dalam Islam bukan hanya sekedar keyakinan di hati, bukan, tetapi juga adalah suatu yang membentuk pola pikir, akhlak dan tindakan seorang muslim. Maka dalam kehidupan keseharian, keimanan yang kuat yang mengarahkan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kalau tidak terbentuk ini, ya apa artinya kemarin itu? Baik dalam hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, baik itu hubungan dengan sama manusia. Kita merasakan bahwa ini ayat ini membentuk sikap hidup seorang Islam karena pembinaan iman tadi. Maka iman kepada Allah adalah dasar ya sebagai karakter seorang muslim. Dalam satu ayat yang saya ambil dari surat Al-Imran ayat 5, jadi seorang muslim yang yakin bahwa Allah maha melihat ya, dan Allah maha mengetahui akan selalu dia akan selalu berhati-hati dalam tindakannya. Ia merasa bahwa bertanggung jawab dengan kehidupan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Maka dalam surat Al-Imran ayat 5 ini Allah menjelaskan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang sesuatu pun yang tersembunyi, baik itu di bumi maupun itu di langit. Ini. Jadi pembentukan iman ini harus sampai sini. Maka dari pembentukan iman ini mendorong sikap
tawakal dan sabar itu. Ya. Keimanan kepada Allah memberikan satu ketenangan karena muslim yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Itu harus, ya. Maka di halaman 2 ini Allah menjelaskan bahwa tawakal membuat seseorang tetap optimis, ya, terhadap usaha yang maksimal, ya. Sehingga dia betul-betul merasakan bahwa tawakal itu bukan hanya sekedar lip service, ya. Kesabaran juga demikian, membantu menghadapi tujuan hidup, ujian hidup dengan ikhlas dan lapang, ya. Lapang dada maksud saya. Maka dalam surat At-Tolaq, gitu, ya, kalau kita sudah iman yang semacam ini, itu ayat 2 Allah menjelaskan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa orang bertakwa kepada Allah tadi, keimanan, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang jelas. Gak mungkin ketika ada persoalan dalam hidup Allah tidak memberikan jalan keluar yang jelas. Pasti. Karena Allah menjanjikan. Jadi dengan keimanan yang membentuk karakter seorang muslim, maka membangun rasa syukur, ya, dan qanaah. Puas dengan yang halal, jangan puas dengan yang haram, ya. Sekarang ini kita melihat manusia puasnya dengan yang haram, ya. Kita harus puas dengan yang halal, gitu, ya. Saya melihat kondisi manusia ini, pemimpin-pemimpin ini sudah hausnya atau dia puasnya dengan yang haram. Itu kenyataan, gitu, ya. Ya, kenyataan. Jadi orang-orang beriman akan mensyukuri nikmat, ya, sekecil apapun kenikmatan itu. Jadi tidak mudah. Artinya keimanan yang ada itu melupakan kenikmatan Allah. Maka ia adalah orang-orang yang percaya bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah diatur, nggak perlu korupsi. Sebab kalau korupsi pun meninggal nggak dibawa juga. Ya, yang 70 miliar komisi 1 itu nggak bakal dibawa juga. Kalau kita sadar dengan iman. Makanya saya pikir, ya tadi pemimpin-pemimpin rakyat ini mungkin enggak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu diperhatikan oleh Allah dengan surat 58 ayat 7 tadi. Alam taru anallah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Itu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum. Tidak ada pembicaraan tiga orang kecuali yang keempat. Apa enggak merasa dipantau oleh Allah itu? Nah ini. Jadi dampak dalam kehidupan keseharian, hidup lebih tenang karena yakin Allah selalu bersama. Yang kedua, tidak mudah stres karena percaya semua ada hikmahnya. Yang ketiga, menjauhi sikap rakus, ya, dan ketidakpuasan yang tentunya yang berlebihan. Ini jadi itu tadi, ya. Jadi pembinaan iman itu hendaknya mendasar dulu di sini. Dia merasa terbuah. Yang kedua, baru iman kepada malaikat itu membentuk kesadaran moral. Karena dia malaikat tidak terlihat, ya, tapi dia adalah sebagai faktor X yang mencatat apa yang diperbuat manusia. Kesadaran itu harusnya ada. Kalau enggak, gagal itu apa yang dilakukan kemarin. Gagal, ya. Jadi menyadari adanya pengawasan, yaitu pengawasan ilahi, ya. Maka muslim percaya bahwa malaikat raqib dan atid
mencatat setiap perbuatan manusia. Itu dalam surat Qaf ayat 17-18 Allah menjelaskan, id yatalaqqa mutalaqiyani ani yamin wa anis simal qaid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan seseorang, duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Maka mayal pidu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Tidak keluar ucapan dari seorang melainkan ada pencatatnya malaikat. Ini kalau dia tidak tersibgoh dengan ini, iman tidak membentuk karakter seorang muslim, berarti gagal. Gagal. Nah, kemudian dengan ayat ini dia akan lebih hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Itu membentuk karakternya itu. Yang kedua, menghindari berbohong, kebohongan, gibah dan perilaku buruk. Karena apa yang diucapkan dicatat, jadi dia jauhi. Yang ketiga, dia termotivasi untuk memperbanyak amal soleh, amal baik. Ini yang keduanya. Dampak dalam kehidupan keseharian, menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Kalau dia sudah merasa ada yang mencatat, tadi faktor X tadi. Kemudian semangat dalam berbuat baik karena tahu semua dicatat. Dan yang ketiga, menjauhi perbuatan yang sia-sia dan merugikan. Kalau dia merasa dicatat, dia akan menjauhkan tadi anil lagwi muridun. Dia jauhkan perbuatan yang tidak bermanfaat tadi yang imam baca. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi. Perbuatan yang tidak bermanfaat dia tinggalkan karena dia merasa dicatat oleh malaikat. Tidak ada omongan yang sia-sia. Ini. Yang ketiga, iman kepada Allah, kitab Allah, sehingga ia menjadi pedoman hidup. Di halaman 3 ya. Bahwa menjadikan Al-Quran sebagai sumber nilai dan etika. Seorang muslim beriman kepada kitab, maksud saya kitab Allah, terutama Al-Quran, ya, akan menjadikan sebagai panduan utama dalam kehidupannya. Karena dalam satu surat Al-Isra surat 17 ayat 9 Allah menjelaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jadi kalau ada yang lurus, ini lebih lurus, aqwam, lebih lurus Al-Qur'an itu. Jadi Pak, maaf ya, yang namanya zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin itu bukan satu ayat, ada 6.000 sekian ayat. Itu harus jadi petunjuk. Itu 6.000 sekian ayat. Itu harus dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Sedangkan dalam satu hadis Nabi ada menjelaskan, kalau kita memang sudah berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Nabi menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik, ini dalam hadis ke 1395, taraktu fikum amrayni an lan tadilu ma in tamasaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat. Lan harfu nasab lil fi'lul mudhari. Sekali-kali tidak akan tersesat. Sama sekali persentasinya enggak ada. Lan tadilu ma in tamasaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Kalau kamu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah nabinya, hadis nabinya ya, yang benar. Ini jaminan dunia dan akhirat ini ya.
Jadi hadis tentang keutamaan berpegang teguh Al-Quran ini maka dijelaskan dalam beberapa ayat, beberapa hadis Bukhari, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca atau mengajar, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik manusia itu. Karena Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk. Nah, kalau sudah demikian, kalau dia sebagai pembisnis, jujur dan amanah. Karena dia paham tadi Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuknya. Nggak bakal menjadi pembisnis yang dusta. Dalam keluarga atau dalam rumah tangga penuh kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak, terhadap istri. Kalau dia pegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pergaulan menghormati sesama dan menjauhi fitnah. Kalau dia sudah berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah, dia akan menjauhi segala yang berbentuk fitnah dan menghormati. Yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Jadi mengembangkan sikap ilmiah dan kritis. Kalau orang mempelajari Al-Quran itu semakin digaji, ternyata semakin kritis, paham. Jadi Islam sangat menghargai ilmu, pengetahuan dan mendorong umatnya untuk mengkaji, untuk berpikir, untuk mendalami. Ya. Dampak dalam kehidupan keseharian, kalau kita sudah memakai dua ini, artinya Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kita, tidak mudah tersesat dalam kebingungan hidup. Tidak mudah, karena ada panduannya. Yang kedua, senantiasa mencari ilmu dan mengembangkan diri. Jadi dengan ilmu yang dicari dia kembangkan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan nilai Islam, bukan nilai hawa nafsu. Itu, nanti ya. Dalam segala halnya itu. Ini pembinaan iman itu. Sehingga dengan demikian, yang keempatnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Maksudnya meneladani akhlak yang mulia. Bukan hanya sekedar iman kepada Nabi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model, sebagai panutan, sebagai kudwah, sebagai ikutan. Itu ya. Muslim yang beriman kepada para Nabi akan meneladani kesabaran, keteguhan, dan kebaikan hati Rasulullah SAW dalam kehidupan keseharian. Rasul itu manusia yang patut dijadikan panduan dalam kehidupan. Walaupun kita mungkin tadi dalam hidup tidak mampu semuanya, tapi ambil yang kira-kira kita mampu. Ya, jangan terus mengatakan itu Nabi. Nah, kita manusia biasa memang harus mencari. Allah tidak membebankan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Maka di halaman 4 itu, dalam surat Al-Ahzab itu Allah menjelaskan ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Rasul itu ada contoh yang baik dalam segala hal kehidupannya. Termasuk salah satunya adalah Rasul diutus adalah dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama bu'istu liutamima maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ciri-ciri Islam adalah karakter akhlaknya. Karakter akhlak. Jadi apa tingkat ulama, apa tingkat ustadz, akhlaknya yang dilihat. Itu. Sekalipun dia mungkin pengetahuannya tinggi, tapi kalau akhlaknya tidak sesuai dengan Islam, ya akan rugi juga. Maka menerapkan akhlak dalam Islam adalah satu dalam kehidupan itu merupakan harus wajib. Ya. Sehingga kalau kita memahami ini, Rasul sebagai panutan, jujur seperti Nabi Muhammad, dikatakan Al-Amin, sabar dan penuh kasih sayang seperti Nabi Musa dan Nabi Isa, teladannya. Yang ketiga, teguh dalam keimanan seperti Nabi Ibrahim, tidak luntur dengan kondisi dan keadaan. Itu
sekalipun dia harus menanggung risiko. Maka dalam kehidupan dampaknya keseharian menjadi pribadi yang rendah hati dan berakhlak baik. Yang kedua, lebih mudah menghadapi tantangan hidup. Kalau dengan akhlak yang baik, insya Allah tantangan hidup bisa diatasi. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Orang kalau akhlaknya baik, dia mampu bergaul dengan siapapun, karena dia tidak akan lekang dengan kondisi dan keadaan. Ya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Ini memotivasi untuk berbuat baik, karena kita percaya ada akhirat. Itu memotivasi untuk keseharian ini, dimotivasi untuk berbuat baik karena kita yakin. Yang pertama, membentuk sikap bertanggung jawab. Muslim percaya bahwa setiap amal akan dibalas di akhirat nanti. Ini dalam surat Al-Jumu'ah Al-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8, bahwa kita memang harus yakin dengan ayat ini. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Harus yakin. Ya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka dalam percayanya dengan hari akhir, ada hadis tentang perhitungan amal. Di dalam hadis Imam Tirmizi, ya, ini ada dijelaskan, la tajulu qadam abdu yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Seseorang tidak akan tergelincir kakinya ke dalam neraka sehingga ditanya tentang an arba, 4. An umrihi bima abnahu, umurnya dihabiskan untuk apa? Ya. Wa an ilmihi ma amila bihi, dan ilmunya dilakukan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu, dan hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa diinfakkan. Yang keempat, wa an jasadihi bima ablahu, dan fisiknya, jawarihnya dihabiskan untuk apa. Jadi seorang nanti di akhirat ditanya, yaumul akhir ini 4 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, dia tidak akan tergelincir ke dalam neraka. Umur buat apa? Ya, akan ditanya itu. Di halaman 5 para jamaah. Tadi artinya yang sudah saya sampaikan Imam Tirmizi. Maka orang kalau percaya hari akhir, serius dalam beribadah dan menjauhi maksiat. Kalau dia yakin dengan hari akhir, dia serius dalam ibadah tapi menjauhi maksiat. Yang kedua, berhati-hati dalam berbuat sesuatu, karena ada pertanggung jawab. Yang ketiga, semangat dalam beramal soleh. Jadi orang yang yakin dengan hari akhir, dia semangat untuk berbuat amal soleh, karena itu merupakan tabungan yang akan dia petik, sehingga ia menanamkan rasa keadilan dan kejujuran. Orang yang yakin akan hari akhir tidak akan berbuat zalim maupun menipu, karena mereka sadar bahwa semua akan dihisab di sisi Allah. Dampak dalam keseharian ini hendaknya tidak mudah tergoda oleh godaan dunia. Memang dunia harus dicari, tapi tidak mudah kita tergoda dengan dunia-dunia yang tidak jelas. Yang kedua, selalu mencari cara untuk meningkatkan amal baik. Dan yang ketiga, menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan, bukan sekedar hidup. InsyaAllah nanti suatu saat saya akan jelaskan apa arti hidup, bukan sekedar hidup. Ya. Yang kelima, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi sebetulnya tadi pembentukan di bulan Ramadan itu adalah iman membentuk karakter itu. Jadi yang sekarang kita iman kepada qada dan qadar, ini membentuk karakter muslim.
Iman kepada qada, ketetapan Allah, dan qadar adalah takdir Allah, adalah bagian dari rukun iman yang keenam. Keyakinan ini membentuk karakter muslim yang lebih sabar, tawakal, dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Ya. Pertama, dia menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Jadi orang kalau sabar dengan kondisi karakter muslim dengan qada dan qadar, dia sabar dalam menghadapi ujian. Maka muslim yang beriman kepada qada dan qadar, dia yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ini dijelaskan nanti bahwa dalam surat Al-Baqarah pun Allah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kamu yang tidak kamu mampu. Allah tahu kapasitas kita mampu berbuat atau tidak, Allah tahu. Makanya ketika terjadi sesuatu, kata Allah dalam surat Al-Hadid 22-nya, ma asaba min musibatin, maka tidak terjadi satu musibah bil ardi wala fi anfusikum, di dalam bumi ini atau di dunia ini atau dalam diri kamu, illa fi kitabi min qabl an nabraha, melainkan sudah tercatat di kitab Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu sudah ada. Karena kata Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Kata Allah, yang semacam itu buat Allah mudah saja. Maka kita harus beriman, apapun yang menimpa kita, baik itu pahit atau getir manis, itu memang sudah ada catatan. Tapi dengan catatan tadi kita tidak meninggalkan satu konsep, taraktu fikum amraini lan tadilu ma in tamasaktum bihima kitabullah wa sunnata. Tidak meninggalkan itu. Selama itu yang dilakukan, insyaallah ma'asoba, apa yang menimpa kita sudah ada catatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian di halaman 6 ya, saya catat bahwa hadis tentang kesabaran Allah jelaskan dalam hadis Imam Muslim, ajabani lil amril mu'min, ada dua keistimewaan buat orang yang beriman. Inna, kalau dia mendapatkan satu urusan yang baik dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Itu sifatnya. Ajabani lil amril mu'min itu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa satu musibah, ia bersabar. Dan itu baik baginya, sabar itu. Menunggu ketetapan Allah. Jadi kemanapun melihatnya seorang mukmin itu, ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Nah itulah sikap ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin nabraha, sudah tercatat. Maka dampak dalam kesehariannya nanti tidak mudah putus asa ketika menghadapi cobaan. Dia terima. Lebih sabar dan ikhlas menerima ketentuan Allah. Tidak keluh kesah. Berusaha mencari hikmah di balik setiap kejadian. Itulah orang yang percaya kepada Allah akan qada dan qadar. Dia ada hikmah di balik yang kita lihat tidak enak, yang kita lihat itu ada kebaikannya. Maka dalam ayat lain ada saya baca, asa antakrahu sayan wa huwa khairul lakum, bisa jadi engkau menganggap baik satu masalah padahal buruk buat kamu, atau sebaliknya. Itu dalam surat Al-Baqarah itu, ya. Oleh karena itu orang yang semacam ini yang percaya akan qada dan qadar Allah, dia tawakal, meningkatkan tawakalnya, keyakinan kepada Allah. Maka dalam surat At-Talaq ayat 3-nya Allah menjelaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupi apa yang dia minta. Fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupi. Nah, inilah yang dikatakan pembinaan iman untuk karakter seorang muslim. Jadi dalam hadis tawakal dikatakan, lau annakum yatawakkaluna 'ala Allah haqqun yatawakkali. Jadi
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Jadi burung itu kan nggak punya akal, tapi Allah beri rezeki. Tapi dia nggak diam di kandang, dia kepakkan sayapnya, ada usaha. Nah, itulah Allah akan berikan. Cuman sayang burung nggak punya kulkas. Jadi ketika ngambil makanan ya cukup naruhnya ya itu. Nggak seperti manusia. Ya. Nah itu Allah menjanjikan ya dalam hadis Nabi. Jadi dampaknya dalam kehidupan seharian tidak mudah khawatir atau cemas tentang masa depan. Kalau orang yang tawakal kepada Allah, selalu berusaha maksimal tetapi tetap berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan tidak takut menghadapi kegagalan. Hidup ini memang harus dijalani. Yang ketiga, bisa mencegah kesombongan yang menimbulkan rasa syukur. Tidak ada. Jadi dengan demikian, dengan iman kepada qada dan qadar ini, seorang muslim yang beriman kepada Allah qada dan qadar, dia sadar bahwa hidupnya, kesuksesannya yang ia peroleh adalah karena izin Allah, ya. Bukan hanya karena usahanya semata. Ya, saya lihat kemarin saya khutbah di Al-Isra. Ada seorang yang dulu sekolah bareng katanya sama Gubernur Sumatera Barat. Tapi dia jadi pengurus masjid, yang satu jadi gubernur. Itu memang sudah. Saya bilang memang ketentuan Allah begitu. Walaupun orang sekolah sama belum tentu hasilnya sama. Beda-beda. Jangan itu anak-anak kita yang satu perut beda dapat hasilnya. Jadi dinilai kita percaya dengan qada dan qadar Allah. Ada ketetapannya tapi. Ya. Nah, hadis tentang rasa syukur, maka dalam satu hadis dijelaskan oleh Imam Ahmad, man lam yaskur qalil lam yaskur kabir. Barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka dia tidak akan mampu bersyukur ketika dapat yang banyak. Orang kalau yang sedikit nggak bisa bersyukur, yang banyak juga nggak bakal bisa bersyukur. Kupur yang ada. Maka dalam kehidupan dampaknya tidak sombong ketika sukses, karena sadar semuanya dari Allah. Selalu bersyukur atas segala nikmat, baik besar maupun kecil. Menerima takdir dengan lapang dada tanpa merasa iri kepada orang lain. Nah, ini. Kesimpulannya, iman kepada qada dan qadar membentuk karakter muslim, menumbuhkan kesabaran, tidak mudah putus asa menghadapi ujian, ya. Meningkatkan tawakal, selalu berusaha tetapi tetap berserah diri kepada Allah, mencegah kesombongan, menjadikan seseorang lebih bersyukur dan rendah hati. Keyakinan kepada qada dan qadar membantu seorang muslim menjalani kehidupan dengan hati yang tenang, penuh optimisme dan selalu berusaha yang terbaik tanpa takut terhadap hasil yang telah ditetapkan Allah. Maka kesimpulannya, iman menghasilkan pribadi muslim yang unggul. Iman kepada Allah menumbuhkan tanggung jawab, ketenangan dan ketakwaan. Iman kepada malaikat memotivasi untuk jujur dan berbuat baik. Iman kepada kitab Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Iman kepada Rasul meneladani akhlak Rasulullah SAW. Iman kepada hari akhir memotivasi untuk hidup dengan penuh kesadaran iman. Dan iman kepada qada dan qadar membentuk karakter muslim. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita, karena kita telah dibina oleh Ramadan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Saya enggak bahas dulu itunya, tapi amanunya dulu ini. Karena rukun iman itu kan ada 6 itu, Pak, ya. Nah, ini yang harus kita bentuk ini. Benar enggak rukun iman kita yang 6 itu?
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat buat diri saya dan para jamaah semuanya. Kalau ada hilaf dan alpa, itu datangnya dari saya sendiri, dan semoga Allah memaafkan kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.